alasan kenapa aku nggak suka Kana adalah dia udah tahu dia idol, yang dimana ketat banget dong punya golden rules type shit gitu kan. Gue emang gak suka Akane karena menurut gue dia tuh mungkin iya dia pernah diselamatin kan, utang budi lah mungkin, utang budi gitu. Cuma kan utang budi tuh gak selalu harus dibayar kan menurut gue. Anjing, aneh nih orang nih, anjing nih. Itu opsional menurut gue, opsional. Kalau misalnya kita ngomongin romance antara Aqua dan Akane atau Kana, gue tim Kana. Menurut gue, Aqua tuh gak bisa disandingin sama orang yang gila juga. Menurut gue Akane tuh gila loh. Akane gak gila anjir. Dia bisa dengan gampang nge-research dan lain-lain. Masuk Iya, gitu. researchnya mah gampang anjing. Ya, orang juga bisa. Enggak, maksudnya Aqua itu butuh cewek yang gak sepemikiran normal. Berarti kok tim Kana? Kalau soal romance Kana, kalau soal romance Kana. best girl Akane. Ini orang berdiri di kaki gua dua ini. Ini Bukan. orang berdiri di kaki dua tidak punya pendirian. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Wiu. Wiu. Hari ini kita akan membahas anime yang dulunya nge-hype tapi sekarang nggak ada isinya. Dulu sih rame. Ya dulu mah viral. Dulu tapi dulu. Ya biasalah, viral mah. Biasa banyak orang FOMO kan Iya. ceritanya langsung skip. Skip. Sempat peringkat 1 kalau. Iya sempat. Oh Tapi iya, itu nggak episode tahu 1 tuh. doang. Episode season 1. Iya. Ingat gua. Dia sempat ngalahin Full Metal Alchemist pas jadi Iya. Wow. Karena episode satunya emang up to sih emang Absolute cinta, ya. emang bagus banget. Sekarang episode peringkat satunya. berapa? Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Ya, dan sekarang kita bakal ngomongin ini Oshinoko. Iya. Joget dulu. Joget dulu. Bayar dulu, bayar. nggak Kalau jadi, nggak main jadi. malah joget-joget, nggak ada di sini. Nggak capek kalau ngeliat Ocha joget di sini. Nggak, aku yang nahan emosi ntar. Makanya nakama main aja. Ya, itu only orang kamu Follow main. dulu IG-nya nakama main. Ya, bagus. Masuk kata gue masuk. Iya. Masuk. Nah, kita langsung aja ya ke apa bagusnya atau jeleknya Oshinoko. Oke. Karena kalau aku kan suka banget sama Oshinoko. Karena episode satunya ada Hoshino Ai yang diisi sama Takahashi Rie. Ya, udah apa itu doang. Lah, tapi di kebelakang tuh Takahashi Rie enggak, dia memang bener, tapi dia tetap hidup sebagai kutukan yang mengutuk industri entertainment. Anjing. Gila. Oke. Oke, Kata-kata masuk. kayak gitu. Sebenarnya curse-nya cuman di anak-anaknya doang sih kalau kata gue mah. Siapa bilang? Gak juga Jir. Anak-anaknya karena emang kalau misalnya kita anak-anaknya bodo amat lah sama siapa yang ngebunuh Ai, aku tidak peduli. Mereka akan tetap biasa-biasa saja. Gak masuk akal tapi anjir. Lah, Masuk. Gimana sih San? Waktu kau dongo banget. Kau nonton animenya apa enggak sih? Nonton kan? Kau ingat kan? Jadi si produsernya Ruby yang ada Ichigo sama orang-orangan TV. Ya. Dua orang itu kan ngebantu Ruby demi membalaskan dendamnya. Iya. Ya, betul. Si Ichigo itu Yang mancing itu kan yang Iya, yang mancing, Iya, yang mancingnya. Iya, yang dulu orang kaya, nggak orang kaya, technically orang kaya lah. Produser Produser sukses, sekarang jadi mancing aja. Iya kan, itu kan dia begitu gara-gara dikutuk Ai, dia gak bisa Merasa bersalah Diakui dia. sama rasa bersalah. The guilty. Oke lah, boleh lah. Nah, kita langsung aja. Menurut kalian apa yang jelek dari Oshinoko? Yang bagus dulu dong, yang bagus Season dulu. 3. Enggak, malas Ya, lah. yang jelek ya. jelek dulu. Yang jelek dulu. Oke. Iya. Gua mau komen. Apa? Jadi ada scene si Aqua sama si Akane teleponan itu gua nggak begitu suka jujur ya, personally. Karena bukan scene teleponan tapi di kamarnya Akane itu terlalu merah dan banyak gimana gua ngasih taunya ya? Line-line di karakter yang menurut gua mungkin artistik, mungkin bagus dan lain-lain, tapi gua nggak kurang suka sama itunya. Oh, berarti Karena Apanya sih? Personal ya. bukan personal, jadi karakter itu kayak ada guys itemnya. Garis suara Emang itu kan atau sebenarnya buat shading. shadingnya buat mempertegas, tapi nggak butuh Nggak amat menurut perlu, gua, nggak perlu jujur. tapi Dan bikin cantik nggak? cantik. Tuh kan, itu fungsinya anjing. Iya tapi Denial aja anjir. bukan emang gua nggak demen aja sama warna dan shadingnya aja kayak. Gak demen Akane. Enggak ada Akane kali. Akane mah gua demen. Akane kan emang jelek. Ih, tai jujur. Jujur. Mulutnya nih. Jelek. Enggak, tapi Lakban. gue kurang suka di situ aja di bagian warna dan shadingnya. Menurut gue nggak perlu amat lah kayak gitu. Oke. Iya.
Oke. Kalau ada nggak fan yang kau nggak suka? Kalau aku sih kayak karena ini ngomongin season 1 Ya udah 3 sih. terserah. Oh, terserah. Iya intinya Oshinoko. Tapi kan mainnya sekarang ada season 3. Iya, nah kalau di season 3 sih karena ceritanya balik ke si Ruby ya. Iya. Maksudnya udah tertuju ke si Ruby kan. Jadi kayak si Aqua tuh kurang gitu. Nih my husband kemana gitu. Screen time-nya kurang banget. Dia kebalikan sama gue. Oh, my husband. Iya, my husband. Kebalikan sama gue. Karena kalau gue justru gue nungguin season 3 karena Ruby yang disorot. Gue lebih penasaran sama Ruby kalau gue. Si Karbit kagak nonton season 2. Iya season 2 gue malah kurang suka karena aku males gitu. Padahal menurut gue season 2 one of the peak sih menurut gue. Menurut gue karena Iya kan? teater. Iya, karena itu teater rasa realnya Iya. Gue gak terlalu suka kayak teater-teater gitu. Dan diploma di itu aja. behind the scene-nya loh kayak si autornya nggak demen sama skrip yang dibuat, harus ngarah lagi ya. apa Ke atasan, revisi lagi, Iya, atasan iya. lagi itu sebenarnya bagus sih karena gue suka sama behind the scene industri quote and quote Entertainment. entertainment yang bukan idol. Iya. Ya. Tapi kan di sini juga diceritain kan, yang dia mau ngedapetin susahnya dapet lisensi untuk Iya, cosplay iya. gitu ya. Diceritain lagi. Kayak memang overall animenya menceritakan tentang apa ada di balik layar. ya, industri gitu. Kalau gue justru kebalikannya, gue malah kurang suka season 2. Kenapa? Ya karena ini kan gue kan nonton 1 sampai 3 tuh. 1, 3, 2 aja enggak? Enggak, Episode 1 episode sampai 3. 1, 2, 3. Nah itu kan yang disorot itu kan pas mereka ini kan apa sih yang syuting Latihan Tokyo Blade. Tokyo Blade. Itu sebenarnya yang gue suka dari anime itu cuma pas yang latihan set terus ada catnya cetar itu, tau gak? Oh itu doang. Nah itu animasinya bagus banget kan. Itu di sepanjang Itu- season 2 ada. Nah terus habis itu kan ngomongin itu kan yang ada revisi apa segala macam gitu. Terus yang ternyata si penulis ceritanya siapa tuh yang ada penulis cerita. Abiko Sensei. Iya, itu dia agak freaky gitu kan. Iya, agak Itu freak. unik sih, tapi kayak gua anjir gitu. Kayak Rubinya mana gitu ya udah. Sebenarnya kalau soal Abiko Sensei is freaky menurut gua enggak. Dia bukan freaky tapi dia loving their children, her children karena manga itu dia anggap sebagai anaknya. Iya. Dia nggak mau manga itu dirusak dengan yang nggak mau yang dia pokoknya dia nggak mau anaknya dirusak lah intinya gitu dengan tulisan yang aneh dan lain-lain, cerita yang melenceng dan lain-lain. Iya, tapi dia mau konteks, perfect. Konteks freaky-nya menurut gua kayak unik, nggak dengan konotasi negatif. Iya, maksudnya kayak dia sikat gigi, 2 sikat gigi itu kan agak goblok sebenarnya. Dia bilang, "Ya ini biar lebih cepet gitu." Enggak, anjing enggak. Itu genius, man. Iya, genius sih, setuju ya sih kan? gua. Ya kan, setuju kan? Jalan cepat anjir. Jalan cepat. Jalan cepet lewat jalan tol anjing. Enggak ada lewat jalan Nggak gigi. lewat situ. Enggak ada. Nggak. Gigi 1 yang cepet udah paling bener. Nih, kalau lu sikat gigi atas bawah kan gini lama gitu lagi. Ya Itu lebih cepat terus tinggal buang, kubur-kubur. Tapi itu malah jadi memperbesar kemungkinan nggak bersih anjir. Bersih Karena lah. buru-buru. Karena buru-buru. Kan Karena digabung. ada 2 jadi bersih. Duh, ya udah. Coba pikir secara logika. Ayo, pikir kacau lagi kak. Ayo, pikir. Oh iya bener, setuju. Kok punya kaki juga kan, kenapa nggak sekalian ya? Jadi 4 lebih cepat. Iya, biar lain gitu. boleh. Kadang-kadang orang Fungsinya. tolol emang nggak bisa diinin ya. Hasannya ada 2 aja. Cerdas, men. Cerdas, men. Men, Ya. ketika aku bilang Ocha pinter, itu berarti ada yang salah dari perkumpulan ini, men. Something is wrong. Ya udahlah kita gak usah ngomongin Ya, itu lagi sekali lah. lagi. Anyway, Eh, Oshinoko. kalau menurutku sih gak ada yang jelek. Oke. Karena aku suka-suka Karena aja. kamu suka, kamu cinta sama anime Iya. ini. Iya emang. Aku mau nyari yang jeleknya, aku kayak ketemu. Cuma abis itu aku lupa apa tadi yang mau aku bilang jelek ya kayak gitu doang. Saking tidak berimpactnya di lu, ya udahlah ini cuma mainan mistakes doang kan. Iya Ya. kayak nggak minor lah. Misalnya kalau mau apa namanya nitpicking bahasanya, ya nitpicking mah pasti ada gitu. Cuma aku malas nitpicking jadi kayak ya bagus nice gitu. Nah di season 3 menurutku ini malah yang bagus banyak. Banyak Peaknya jujur. di sini Iya. karena ceritanya betul kembali ke Ruby. Setuju gua. Karena di sini aku sangat suka dengan Ruby karena kan kalau misalnya kita ngomongin Ruby
dia itu di sini berubah dari yang season sebelumnya. Betul, Iya. betul. Ini development karakter Ruby banget di sini. Yang awalnya ceria, nggak ada yang masalah lah di hidupnya, nggak ada masalah Iya. nih. Tiba-tiba kena masalah, snap dia. Iya, dia taunya idol itu hai doang, begitu tahu kenyataannya plek kena itu Nah, mental. kena Itu mental keren sih, dia. itu keren sih. Terus kayak di season 3 kan dia matanya udah berubah kan Iya, dua-duanya. jadinya hitam. Jadi kayak ih anjir. Tapi kau tahu kenapa matanya hitam begitu? Karena liat dokternya mayat dokternya. Nah, berarti nonton dong yang season 3. Kenapa Tahu kau bilang? itu gue tahu. Apa? Nonton klip Instagram yang kau lagi scrolling. Wah, Go Sensei meninggal gitu. Ada di preview awal gak sih? Enggak, seingat gue Lupa nggak ada. sih, tapi kayaknya ya tapi gue tahu gitu gara-gara dokter. Ya, itulah sama Contoh. Iklan dulu ya. Lu tau gak sih kalau Cleanson itu punya membership yang cuma 5.000 doang? Wah, murah banget kan? Terus benefitnya apa sih? Ya, nama lu ada warnanya, ada badge-nya, dan lu bisa pakai emoji, emoji. Ya, jadi tunggu apa lagi? Gas join sekarang. Dan thank you udah support Cleanson sejauh ini. Arigatou gozaimasu. Dan sekarang kita balik lagi ke videonya. aku suka di sini Ruby mulai aktif dan dia menggunakan ilmu manipulasi. Kecil, Johan Liebert. Itu keren sih, itu keren sih. Iya, Nah, mantap banget. yang aku suka tuh pas ini nih kayak Ayano Koji moment ini si Ruby. Ditanya kan sama Aqua, sejauh mana rencanamu berhasil? Terus dia Terus Ruby ngomong, "Hah, apa maksudmu kakak? Aku tidak merencanakan apapun aja." Gila. Terus itu ini lagi backgroundnya kayak sore-sore. Iya, soalnya warna merah kan. Gelap, Terus warna merah. kayak Ruby pas balik badan tuh kayak bener-bener kayak di highlight matanya Matanya gitu. itu terus ada burung gagak. Iya, merinding banget sih itu. Dan dia senyum sih, gue suka di Dia situ. senyum, iya, Dia dia senyum. Senyum. Gila sih, senyumannya Ruby yang palsu aja. Gilui. Tapi gue kasihan sama asisten direkturnya, men. Dia yang dikasih, cosplay itu ya. dia dikasih Minta dikasih perhatian lebih. Dia jadi bapak kan. Kayak, apa gue tipenya anjing. Gue kalau jadi asisten direkturnya sih gue gituin. Iya memang Dan capek. karena ini setipe kayak lu Iya. kayak loser-loser gitu dibaikin cewek langsung kayaknya dia suka banget GR anjir. Iya. Anone gitu lu banget. Iya, itu aku setuju Hasan emang pecundang. Iya, itu semua sepakat. gue pas nonton kayak ini Hasan momen anjing. Tapi Ini kalau misalnya kita lanjutin lagi ceritanya itu ada yang keren tuh si cowok pecundang tadi asisten itu director. berakhir jadi manajernya Ruby nanti. Terus habis itu juga sama ternyata Ruby itu kan dinasehatin sama si Ichigo. Dia tuh dinasehatinnya kayak deketin asisten produsernya karena suatu saat dia bakal jadi produser atau Produser. sutradara gitu kan. Ternyata si ini Ruby bilang, kalau itu kelamaan, kenapa aku nggak langsung deketin produsernya aja, direktornya aja. Beuh. Damn. Itu manipulasinya Ruby yang merencanakan semua acara cosplay itu the best sih menurutku. Pinter banget sih. Pinter. rencananya. Bener-bener. Itu kenapa aku adalah tim Ruby. Oke. Tadi kan Hasan, tadi gue bilang Akane. Iya. Ini bilang Akane sampah, kau sukanya apa? Karena oke. Emang We saya understand. Oke, gini. Kalau misalnya kita ngomongin romance antara Aqua dan Akane atau Kana, gue tim Kana. Karena kalau romance ya. Apaan maksudnya itu? Enggak, tunggu. Karena kalau menurut gue Aqua tuh gak bisa disandingin sama orang yang gila juga. Menurut gue Akane itu gila loh. Akane gak gila anjir. Dia gila, Gila, dia Apanya bisa dengan gampang nge-research dan lain-lain, masuk ke Iya, situ. research emang gampang anjing. Iya, Semua enggak. orang juga bisa. Enggak maksudnya Aqua itu butuh cewek yang Gila, nggak sepemikiran normal. Iya, normal. normal. Dia butuh cewek yang normal kayak Kana menurut gua. Pribadi kayak Berarti kok tim Kana? kalau soal romance Kana, kalau Ya, soal romance Kana best lah. girl Akane. Best girl tuh selalu Akane, men. Ini orang berdiri di kaki gua dua ini. Ini Bukan. orang berdiri di kaki dua tidak punya pendirian. Aduh, aku nyelup di dua-duanya biar safe. Enggak, bukan safe. We're talking beda konteks. Kalau romance gue bakal tim Kana karena gue ngeliat gue personally Berarti gue best girlmu orang gila. best girl gue orang gila. Lah, Tapi kenapa? untuk Orang gila gila. jadi best girl aneh banget. Untuk comments, aku tuh gak bisa toxic mereka berdua tuh, bukan Kenapa toxic, toxic? hubungan Toxic, mereka anjir. tuh bukan based. yang tulus, yang yang satu enggak. Iya. memanfaatkan dan yang satu lagi mau dimanfaatkan. Iya, menurut Lah, gue kan itu terakhir dua-duanya sama-sama suka, sama-sama ya udah sama-sama saling melayani, nggak ada transaksional lagi. Enggak anjir. Aku tuh sebenarnya suka sama Kana. Iya kan Lu suka di Kana. pas momen
pulang dari syuting si Akane sempat ngomong, gue tahu kalau si Kana suka. Aqua tuh demennya makanan, tapi ya udah nggak apa-apa lah selama ini. Dia sama dia kan selama ini kan. Iya. Setia bro. Ya, Nah itu gimmick doang Tapi anjir. sebetulnya Oh, lebih gimmick. Ya, tapi kan setia, dia berkomitmen meskipun dia suka sama orang, tapi dia memilih meskipun aku suka sama dia, tapi aku udah pacar sama ini, aku akan komitmen. Iya. Kan dia juga ngomong dia akan belajar mulai mahamin Akane, sama jatuh cinta sama Akane lagi. Iya. You know what I'm saying? Bro? I know, I get what you're saying. Berarti Tapi di sini semua tim Kana. kalau Iya. soal romance, we're talking about romance konteks. Enggak sih, gue gua dari Kana. dulu emang gak suka sama Sama Akane. anjir. Enggak, lu aneh kalau lu gak suka kalau lu gak suka makan lu aneh. Jujur. Akane tuh karena wannabe anjing pas di kecil itu dia pengen jadi Kana anjir. Ya emang. Emang kan Kan motivasinya, panutannya, Suka bukan aja. karena wannabe. Gak suka aja emang personal aja. Anak-anaknya si Ruby pengen jadi Ai, nggak suka juga. Iya, nggak suka lu. Beda konteks. Lah sama-sama pengen. Sama pengen. Ruby tuh wannabe, I wannabe, ya sama Ya, aja. Tapi dia anaknya bukan orang lain gitu loh. Tetap sama aja. Beda, Ya Pen. panutan gitu. Kok Iya. nggak tahu kan Akane pernah disakitin sama Kana? Iya, dia Tahu. Tahu kan? Ini yang konteksnya waktu itu kan yang ini apa Syuting. audisi. Audisi, Iya, audisi. lu jangan sosok mau jadi gua dah, gitu kan. Terus Berarti habis dia itu, ngomong gitu. percuma casting tetap aku kok yang dipilih. Nah, Sombong. terus sekarang lihat yang main film siapa? Lu lihat tuh scene yang si Kana ngeliatin di Shibuya terus ngeliatin ada Iya, ada Akane. mampus. I know, Nah, I know. mampus gitu. Ini gua. Ya udah bini gua masih aja. Ya, by the way, gua daripada kabit kan. Gue emang gak suka Akane karena menurut gue dia tuh apa ya? Mungkin iya dia pernah diselamatin kan, utang budi lah mungkin, utang budi gitu. Cuma kan utang budi tuh nggak selalu harus dibayar kan, menurut gue. Anjing. Aneh nih orang nih, anjing nih. Kata Itu terima kasih. opsional menurut gue, opsional. Maksudnya kalau lu bisa balas, kalau nggak bisa ya udah opsional aja gitu kan. Tapi Berarti kayak utang budi gua ke Akil gak usah dibayar gitu kan. Nggak, Gitu kan maksud lu? Nah kalau itu lu kompromi sama dia, lu mau dibayar Bebas itu mah. ya kan opsional kan. Opsional. Tadi Kil, sorry gua gak mau. Salah kalau kupu jangan mempermasalahkan kalau aku tiba-tiba snap kupukulin. Kil jangan mukulin gua. Utang budi gua gak mau gua bayar karena kata Ocha opsional. Gak boleh gitu kan. Kalian berdua ntar gue kumpulkan dalam satu kerangkeng, gue suruh berantem. Gue rekam boxing Ocha Hasan. Enggak, terus Gas. kayak yang gue liat si Akane tuh jatuhnya kayak obsesi anjir ke Aqua. Nah iya anjir. Kayak itu sampai juga. mau pelajari apa yang Aqua suka apa kayak terus udah nggak apa-apa lu manfaatin gue aja gitu kayak Nggak, anjir. karena kalau yang ngomongin pelajarin apa yang dia suka itu karena emang dia juga butuh itu. Dia Kan- juga disuruh sama Aqua. Iya, enggak gini di konteks lu ngomongin konteks yang ini kan reality show kan yang season 1 kan. Ya karena dia butuh persona kan di awal dia ngomong gitu. Lu mau ngambil persona apa nih? Coba kita kasih nanya Aqua tipe cewek lu kayak gimana? Oh, tipe cewek lu kayak gini. Gue bakal jadi persona yang kayak gini biar di show-nya tuh menarik. bagus. Iya, makanya itu bukan soal obsesi. Itu emang dia butuh juga. Ya, Tapi kan dia juga rela dimanfaatin anjir. Iya. Ya, Ya kan si Obsesi Akane itu juga namanya. memanfaatkan Aqua. iya. Dengan cara dia. mendapatkan Itu tidak ketenangan. bagus hubungannya seperti itu Benar. tidak Sama-sama ideal. saling memanfaatkan loh. Iya tidak ideal, toksik itu. Kalau soal hubungan iya, Nah, gua hubungan oke kan lah. trading. Tapi itu kayak hanya palsu Iya gitu kan? loh. Iya kan? Hubungan trading kan? Cinta palsu itu. Nah, Enggak palsu. Cinta palsu tuh. Sama-sama dapat benefit. Loh, Iya. aku nggak ngerti ya konsep cinta ya karena aku Iya. emang hopeless romantic. Hopeless romantic ya. Rio. Romantic, quadruple. tapi gini loh, tapi kayak menurutku hubungan mereka ya udah normal-normal aja gitu. Kayak saling antar jemput, nanya kabar, terus sleep call juga. Iya, sleep Tadi call. Hasan bilang. Ya menurutku normal. Kok lu iya sih kata lu tadi gak ideal. Iya anjir. Sleep call kan ngomong Iya, sleep call. Iya, bener. Nggak, tapi- Konfirmasi ada Iya kan sleep call. konfirmasi. Tapi hubungan ideal menurut lu? Enggak, menurut gua enggak. Gak punya pendirian. Bukan gak punya pendirian. Beda konteks kita ngomong. Dia Kalau dari best tadi girl, ngomong iya terus enggak terus iya. beda konteks, Ca. Lu ngomongin Iya, iya. romance atau best girl. Kalau best girl tetap akan Orang nggak punya pendirian. Ya udah, Iya, oke kan? emang gua gak punya pendirian. Tapi emang kalau soal Minta maaf dulu romance- sama semua warga yang Iya. ada di sini. Maaf ya semua warga Indonesia, gue tidak punya pendirian. Gak apa, kan lu emang yes man di Yes sini. man, Yes ya. man. Jadi kalau Akil bilang salah, oh iya salah Akil. Iya, salah. Kalau Akil bilang benar, oh iya benar. Benar. Gue yes man. Yes man dia. Yes man. Mata gue anjing mau kupukulin tapi jauh. Untung jauh. Nah tapi gini, aku gak suka sama Kana. Kenapa? Karena Kana cenderung memaksa.
Dia haus Technically iya. akan Kalau technically perhatiannya iya. Aqua. Iya, technically iya. Kok dia sampai dia udah tahu nih dia pacaran sama Akane ya kan, tapi malah mau dideketin juga, padahal Aqua itu dengan sadar dan dengan waras gitu dia bilang, aku tahu si Kana mencoba ngedeketin tapi aku nggak mau. Alasan kenapa aku nggak suka Kana adalah dia udah tahu dia idol, yang dimana ketat banget dong, punya Betul. golden rules type shit gitu kan. Dia nggak mau kalau ketahuan Aqua sama Kana pacaran karena takut Kana akan berakhir seperti ibunya. Iya, itu yang diomongin pas sama Memco kan? Iya. Iya. Itu makanya, tapi emang karena agak brengsek juga, maksudnya dia butuh perhatian. Aku pengen diperhatiin. Ya, gua mengakui sih. Gue tahu lu pacaran tapi jangan ini dong, jangan jauhin gua. Itu Tapi toksik itu. Enggak, padahal dia Itu tahu. toksik, Ya. karena itu Enggak. toksik. Dia maunya ingin tetap merebut pacar temenan. orang. Enggak, tetap temenan. Dia ingin merebut pacar orang. Kayak dia ingin mendekat dengan pacar orang lain. Enggak anjir, Karena karena tuh konteksnya temenan. iya, karena tuh tahu kayak aku nih sukanya sama gue gitu. Yo, chat, what the hell, man? Chat, comment down below, oke? Enggak, karena nggak tahu aja aku ada Bisa nama gak sih? dia. Bisa gak sih cowok, cewek, temenan dekat? Nggak bisa, nggak bisa. Tanpa ada ngerasakan Bisa. perasaan Nggak sedikit. bisa, nggak bisa. Bisa. Percaya sama gua nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Percaya sama gua nggak bisa. Pokoknya salah satu dari mereka bakal suka. Percaya sama gua. Bisa. Nggak. Sebenarnya bisa sih. Well, Gue kalau- yang nggak setuju nggak anjir. setuju gua. Pasti pada ujungnya pasti salah satu ada yang baper. Karena lu gitu kan. Karena gua gitu. Oh, jadi sebenarnya lu baper sama gua. Siapa bilang sama lu? Hasan aja yang cupu nggak pernah berteman sama cewek emang. Tapi nggak apa-apa. Tapi normal lah kayak gitu. Ada yang ngerasa baper atau enggak itu nggak normal. Karena menurutku di sini yang nggak normal itu tetap Kana. Mau Kana atau Akane aku nggak peduli. Karena aku lebih suka Ruby. Oke. Itu ya, Oke. sampaikan Ya. dua itu Ya, Ruby. Ruby. Ini konteksnya best girl ya. Konteksnya best Dua-duanya girl. dong. Romance juga. Iya. Wah gila jujur. Kok gila? Gomen Asai nih, Gomen, Honto nih Gomen, tapi gila men. Lu mau Yosuga no Sora type shit Mereka kan jiwa yang berbeda. Gomen nih Honto nih nih. Ini Honto nih banget nih. Mereka blood-related men. Nih masalah saling mencinta itu emang gak harus saling memiliki San. Ini kan yang salah satu alasan kenapa season 3 sepi kan ini endingnya Oshinoko jelek. Iya, betul. Iya kan. Padahal endingnya Oshinoko itu menurutku salah satu ending terbaik yang bisa diciptakan oleh Aka Akasaka. Karena seperti yang kita tahu si Aqua itu Benarnya di pengen Aqua. Ruby menjalani hidupnya dengan lancar, menjalani hidupnya tanpa ada kayak embel-embel, aduh kakaknya tapi dia idol. Aduh kakaknya punya aib ini. Makanya kan akhirnya dia ketemu sama si Hikari. Terus habis itu jatuh sama-sama dan sama-sama. Supaya ada alasan kalau ternyata yang itu yang Hikaru Kamiki. bapaknya ya, itu. Hikaru Kamiki, ya. Dan ya itu menyelamatkan karirnya Ruby, menyelamatkan Kana dan Akane yang rebutan. Betul. Iya sih, benar Akhirnya sih. aku pacaran sama laut ya. Benar jadi aqua. Iya, akhirnya di air. Di air. Wah. Well, iya benar endingnya oke lah. Tapi gue, I don't know man, gue masih agak Gak suka karena nggak gue berpikir harus ada pacarannya. Bukan. Apa? I hope some good ending sih sebenarnya. Itu good ending. Ya itu Itu good udah- ending, iya itu sih. good ending. Tapi buat para pembaca kayak gua, it's a bad ending. Jadi gini, kalau misalnya everybody happy di ending, everybody happy, everybody move on dari kematian Aqua dan lain-lain, happy ending. Tapi untuk para pembaca kayak anjing nyesek atau nggak sih? Justru itu yang bikin Itu endingnya makanya itu sama aja kayak lu nonton La La Land sih sebenarnya. Jadi kayak everybody happy di situ, everybody happy. Tapi jadi kita para pembaca kayak aduh anjing kok sakit banget ya. Kenapa harus kayak gini sih endingnya? Itu sih lebih di situnya. Ya, aku di situ mikirkan dampak apa lagi yang dampak apa after effect si Aqua begitu Iya, kan. bener sih. Dan menurutku ya normal. Kalau misalnya mereka nge-grief, kalau nggak salah seingatku si Kana itu mayatnya aku ditampar. Nah itu tuh orang gila. Sorry. Orang gila Orang tuh gila. Kana. Sorry. Itu masuk akal Mayat anjir. ditampar. Iya. Lu akal. lu balik lagi ke omongan gue yang ini. Gue akan tarik semua omongan gue kalau Kana tuh gila yang sebenarnya. Iya, soalnya ya bukan Akane yang gila, Kana yang gila. Dua-duanya Lu bayangin orang udah meninggal deh. Ditampar. Pak gitu kan. Karena menurutku gini loh. Apa tadi? Sorry. Enggak, itu buat memastikan itu masuk akal anjir, kayak lu masih hidup Enggak. gak gitu.
Ini coping, Ya, ini kalau coping. bodoh, sorry. ini bodoh. Ini bodoh. Bodoh. Emang Hasan. Emang Hasan. Ocha aja nggak berpikir seperti itu kan. Ini bodoh. Oh my god, Jadi melampiaskan emosi. Iya. Tak gitu. Enggak, aku lupa kata-katanya apa tapi apa Nggak, ya basically itu, kata-katanya? Intinya karena- dia bilang masalah suka-sukaan atau apa gitu. Pokoknya masalah cinta-cinta ditampar juga. Enggak. Karena tuh, Tampar kau kalau misalnya nggak ini. Gitu. ya karena tuh sempat ngomong kalau lu mati duluan, kalau lu duluan gue bakal marah dan mukulin lu. Itu dia nempatin janji itu sebenarnya. Kan dia nampak Pak, kan gue Iya. udah bilang kalau lu duluan gue bakal tampar. Gila. Gitu, gila. Enggak. Benar loh, Iyalah. omongannya benar dipegang. Beneran. Well, dia megang omongan sih, tapi agak gila aja, agak gila. Ya, Udah gila, men. orang grief di depan mama angkatnya Iya, kita. lu bayangin, kata gua. ditampar sama mama angkatnya si Depan siapa? iya, itulah Miyako. pokoknya. Ih, Mama Miyako. Ada banyak yang bagus sih. Openingnya bagus. Openingnya sih gila Openingnya sih. gila sih. Opening gila sih. Aku nggak tahu ini ya, lagunya sih. Test me. Nah, Iya, iya. itu JJK. Itu JJK. Enggak anjing ini. Ini lompat opening nih. Bener ada tes me, Ada tapi Test Me. nadanya kagak gitu. Iya, judulnya Test Me. Judulnya Test Me, tapi Bener, gak gitu. Test Me. Ya, Gak jadi ingat lagunya gimana sih sumpah. lagunya ya intinya lagunya Bagus. oke, The bagus. best, Chamina the best. Ya, Iya, iya. sama- Pokoknya animasinya sih. Aku lebih suka Gila sih. animasinya. Gila sih, animasinya gila banget. Ada satu scene beberapa beberapa frame doang. Itu ada tangan diinfus. Itu Iya. benar-benar kayak beneran di foto orang lagi diinfus gitu kayak, Iya, anjir. halo, lagi diinfus ya foto lu tak buat masukin anime. Dan itu keren banget, men. Itu keren banget. Terus Mama Miyako lagi tiduran, terus ada Ichigo, ada Ada ini apa, strawberry. strawberry. Ih, Iya, itu strawberry bagus kan banget, gitu. men. Itu keren banget. Ada satu lagi yang gue suka. Ada yang ini kayaknya Ruby atau enggak dilihat kan ini siapa, ada nggak kelihatan matanya kan, yang dia senyum tapi ada kodok dalam mulutnya. Oh iya, itu kayaknya Ruby deh karena rambutnya Itu harusnya Ruby kan. harusnya rambutnya panjang Tahu dan nggak ini. itu maknanya apa, Bos? Apa tuh? Apa Kalau tuh? kamu adalah artinya kodok. Bener, ada Benar. enggak ada benernya cuma tetap aneh ya. Hah, kamu artinya kodok, what? Kamu siluman kodok. Enggak dong. Enggak dong, enggak dong. Ja- Enggak jadi, dong. jadi kodok itu kan consider sebagai sesuatu yang menjijikkan, geli gitu kan. Suaranya gero-gero. Gero tuh kayak dalam bahasa Jepang bisa jadi muntah. Kalau aku nggak salah ingat ya. Jadi itu senyuman palsu yang menjijikkan yang bikin orang muntah. You know what I'm saying? Oh, Nah, ya, itu oke. interpretasiku tipis-tipis. Oke. Jadi sebenarnya aduh openingnya bagus banget, men. Openingnya keren banget. Yang lumayan di highlight di Twitter pas keluar itu ya itu scene berenang. Scene berenang. Iya. Ih, Dan scene itu berenang lucu. yang di highlight itu akannya karena gitu, jika fisik. Well, gitu ya. gitu. Nah, pas dia naik pas naik helikopter terus mereka ganti baju terus kan. Itu bagus banget, man. Itu bagus banget. Gue Iya. suka banget. Kalau misalnya kita kembali ke perdebatan romance sebelumnya, alasan kenapa aku sangat suka dengan Akane itu sebenarnya simple. Karena aku mau role play. Jadi aku mau jadi aku role play gitu kan. Dari awal episode aku ngerasa Aqua dan Kana itu nggak akan cocok karena Kananya idol, Aquanya aktor, ya kan? Yang dimana Aqua mamanya itu meninggal gara-gara waktu dia jadi idol di sama orang kan. Dan Karena akhirnya ketahuan punya anak dan iya ketahuan punya anak dan iya makanya nggak mau sama idol ntar traumaku terulang lagi gitu dan akhirnya ya itu tadi sama Akane. aneh. Nah. Role play gue mendalami animenya bro. Tapi masa Bisa jadi mau anime. nggak tahu ya gue masa jadi hanya pelampiasan gitu kayak aku butuh pacar nih enggak sih nggak tahu sih. Gak ada gue kayak gitu sih. Makanya dia rela aja di akhir ending. Ya agak ya oke lah. Anyway, gue suka banget sama gimana penjelasan Tokyo Dome di episode 1 season 3. Oh iya. Gimana dia gimana susahnya buat konser di Konser Tokyo Tokyo Dome. Dome. Bah itu gue jadi ngerasa kayak anjing ternyata Tokyo Dome tuh segede itu ya. Gue kira kayak itu kayak nada GBK level gitu kayak lah tinggal bayar. lu GBK bisa. juga levelnya gede ya. Iya, tapi maksudnya tinggal ya emang artis gede, emang idol gede, tapi ya gampang di achieve. Tapi ternyata ada level-levelnya dan lain-lain. gue aware sama itu tuh gara-gara ini ngikut kan gue kan ngikutin K-pop K-pop ya? kan. Iya, iya, Terus bener-bener. nggak semua artis K-pop Bisa bisa ke perform Tokyo di Dome. situ. Iya. Jadi kayak pas gue nonton ya emang Ya, iya. emang gitu. iya bener. Fakta. Dan itu lumayan gitu idol bekerja dan konser begitu maksudnya
ternyata Ubi itu masih di masih di bawah, Masih di bawah, belum belum gede. seterkenal itu. Gua kira karena dia pakai nama Bikomachi itu dengan gampangnya kayak wah anjing Bikomachi nih. Pas Wah, masih komen ya. naik lagi gampang. Gua ternyata susah dan lain-lain. Terus di season ini juga dikasih tahu gimana susahnya jadi asisten director ya. Gila ya. Men, itu gua ngerasa kayak anjing. Asisten director harus bisa dan harus siap buat apa-apa, kayak misalnya jadi dikasih tahu juga kan kalau nggak salah sama asisten direkturnya kayak dia harus jadi Kadang-kadang bisa jadi kameramen. Pokoknya gitu. lu bisa ngaturin lighting, multitasking. Iya, multitasking itu malah jadi kayak Ana, ngerti gak? Kalau Ana itu kan emang jadi orang suruhan gitu. Lu Eksekusinya ambil dong ini Masalahnya kan. asisten director tuh biasanya nggak cuma satu. Karena biasanya kan director ini yang bukan tinggal approval, dia harus ngecek lagi, double check lagi, terus approval. Ya kayak di Clean Sound juga. Aku kalau ada apa-apa nyuruhnya kan ke kau atau nyuruh Ryu. Karena ya aku taunya setting kamera kayak gini nih. Aku nggak tahu cara setting kamera yang bener. Terus habis itu aku ngertinya ngehubungin Ocha atau Revan nyuruh ini nyuruh itu. Aku bisa kalau itu ngelakuin sendiri. Cuma aduh aku mesti ngerjakan atau nyiapin bahannya. Atau nyiapkan gimana sih nanti kontennya. Kau yang kusuruh hubungin ini itu. Biar tepat waktu apa segala waktu syuting gitu. Nah, tapi kesiannya ini kan cuma sendia ini, dia harus melakukannya semua dan lain-lain. Karena budgetnya di-cut. Iya, Orang di-cut. berpindah ke internet. Iya. Average pekerja di Indonesia. Nah emang kayak gitu. Ya emang gitu, Industri tapi hiburan. ya industri bobrok juga kan hitungannya gitu kan. Iya, Dan bisnis. iya, dan kalau misalnya ada masalah-masalah dia juga yang ngerjain kan. Kayak waktu episode Cosplayer 4 ya? tuh. Episode 4 ya? Cosplayer. 3. Ya, episode 3 atau episode 4 ya? 3-4 masalah 3-4. cosplay ya. Cosplay. Pokoknya dia kan si cosplaynya ditanya-tanya yang tidak Oh, iya. senonoh sama direkturnya. Terus dia cancel di Twitter kan. Iya. Di Twitter atau di Viralin, tol. anjir. Ini anjing banget di TV. Terus dia yang harus ditelepon yang harus nelfon dia, yang harus minta maaf dia dan lain-lain. Itu lumayan wah anjing ternyata gini banget ya jadi asisten director ya. Gua kira dulu kayak tinggal oh iya mas siap ya. Gitu. Nah, Tapi- masalahnya kan direktur ya ujung-ujungnya yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya, Iya. tapi kan pas yang mereka meeting itu direkturnya kan juga bilang kayak ya kita ini bertahan di industri pertelevisian juga susah. Jadi kayak kalau misalkan lu merasa kesusahan ya gue juga harus nafkahin anak istri Anak gue istri gua, gitu. Jadi iya. kayak Nggak ada ya, beberapa ada yang bisa disalahkan, beberapa juga yang nggak bisa disalahkan ke siapapun itu Iya, aja. betul. Ya itulah ya. kayak ujung-ujungnya ya udah kayak ya respect cosplayer lah. Nah, gua juga benci sih sama direkturnya kayak kenapa sih lu Kelihatan ada nggak kerja gitu Enggak, bukan maksudmu. enggak kelihatan enggak Pola kerja. pikirnya. Iya, kenapa lu harus nanya-nanyakan ke hal-hal yang seperti itu? Menurut gua kayak Justru- butuh rating. Ya, oke. Maksudnya kayak Ya menurutku kayak itu tuh necessary meskipun kedengaran jahat ya, cuma mereka itu pengen nge-push boundaries. Mana Iya. sih batasan yang bisa tayang di TV, mana yang Mana yang enggak. enggak. Iya. Mana sih yang layak tayang di internet atau enggak. Kayak misalnya Coki Pardede dengan dark jokes-nya. Sampai mana sih orang bisa menerima dark Dark jokes, jokes, itu. ya. Terus muncul Denny Aditya dan kursi rodanya. Ya. Dia ngomong, aku nggak tahu dia ngomong apa sih. Ya. Kayak dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia juga nge-push ini kan, nge-push seberapa kuat Limitnya. Limitnya, limit iya. dark jokes gitu loh. ya, di situ sih gue jadi belajar Kan banyak dari situ hal. kan ya. dia jadi tahu kan, oh ya ternyata yang begini nggak bisa. Nggak proof. gitu. Ya. Itu gue lumayan. Wah, tetap begitu ya. Dan director yang ngegampangin lisensi kayak, oh iya aman dia udah di approve, udah di Karena approve. alasan kenapa dia ngegampangin direksi karena TV-nya kan satu komite produksi. Jadi kayak gampang lah, Oh, gampang lah. Mungkin gampang. Tapi nggak tahu. Iya. Ternyata nggak bisa. Terus tiba-tiba di berapa gitu udah dikasih tahu nih cosplayernya. Hamin satu. Ganti pakai original kostum itu agak anjing sih jujur. Ya, jujur. Kesel. Ya gue belajar sesuatu banyak hal di Oshinoko season 3 ini jujur. Bagus, semoga cepat pinter ya. Ya, amin. Lu juga. Aku udah Sadar di ngomong dia. 2 tambah 4, 2. 1 tambah 1. 11. 8 kali 6. 1 tambah 1 sama dengan jendela pun. Jendela sama 1. Jadi habis itu kan kalau misalnya kita ngomongin Oshinoko, Iya, benar. aku males nanggepin orang tolol Iya, otomatis betul. jendela. Iya, kenapa? Kenapa Oshinoko? Kenapa Oshinoko? Bagus ya, Bagus pokoknya ya. silakan tonton Oshinoko Ya. lah. Ya udah itu aja dulu untuk Oshinoko season 3. Kok kalau misalnya mau nonton yang kan ini obrolan goblok-goblok nih di sini nih. Kalau kamu mau in depth
masalah Oshinoko tunggu aja di Wibulog. Kapan tuh? Kapan-kapan. Ya. Nanti ada yang edit namanya ini Kadal. Adalah pokoknya. Dan untuk kita semua Stay clean and sound. Dadah.